Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Elpison, halo seluruh kelas 10 SMA Negeri 2 Tunggal Jaya. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Salam matematika. Math is super easy. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan linier dan kuadrat dua variabel. Materi matematika wajib kelas 10 tentunya bersama Bapak Tito Nurdianto SPD GR. Dua bahasan pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu pertidaksamaan linier dua variabel. Yang kedua, pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Nah, apa bedanya keduanya? Yang pertama, lihat tandanya. Ya, sekarang kita lihat. Kalau dia persamaan, dia tandanya sama dengan. Kalau pertidaksamaan, tandanya bisa lebih dari, kurang dari, lebih dari, sama dengan, atau kurang dari, sama dengan. Kemudian yang kedua, kata linier dan kuadrat. Kalau linier, dia variabelnya berpangkat 1. Kalau kuadrat, variabelnya berpangkat 2. Kemudian dua variabel, artinya variabelnya ada 2. Bagaimana? Sudah tahu perbedaannya? Nah, kita lihat contohnya. Kita lihat contohnya baik-baik. Kalau pertidaksamaan linier dua variabel, berarti tandanya pasti pertidaksamaan. Di sini ada lebih dari, berarti dia pertidaksamaan. Kemudian yang kedua, variabelnya kita lihat. Oh, ada variabelnya ada 2, yaitu variabel X dan variabel Y. Nah, berarti variabelnya ada 2, variabelnya X dan variabel Y. Berarti 2 variabel. Kemudian, variabel X-nya berpangkat 1. Ini kalau nggak ada kayak gini artinya pangkatnya 1. Variabel Y-nya berpangkat 1. Semua variabelnya berpangkat 1. Berarti dia linier. Jadi pertidaksamaan linier dua variabel, salah satu contohnya 3X plus Y lebih dari 12. Selanjutnya, pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Kita lihat tandanya. Oh, tandanya kurang dari, berarti dia pertidaksamaan. Kemudian, variabelnya ada berapa? Oh, ada 2. Ada variabel X, yang ini X ya. Kemudian ada variabel Y. Variabelnya ada 2, X dan Y. Kemudian, kenapa dikatakan kuadrat? Oh, ternyata variabelnya ada yang berpangkat 2 nih. Variabel ini berpangkat 2, ini berpangkat 1, ini berpangkat 1. Ketika salah satu variabelnya ada yang berpangkat 2, maka disebut pertidaksamaan kuadrat 2 variabel. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas pertidaksamaan linier dua variabel. Sebelumnya, kalian telah mempelajari bentuk persamaan linier dua variabel di SMP, tepatnya di kelas 8. Pada bagian ini, kita akan belajar mengenai pertidaksamaan linier dua variabel. Apa bedanya persamaan dan pertidaksamaan? Nih, kita lihat tadi ya. Sudah kita lihat tadi, kalau pertidaksamaan tandanya lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Kalau linier berarti variabelnya berpangkat 1. Dua variabel artinya variabelnya ada 2. Nah, bentuk pertidaksamaan linier dua variabel yaitu AX plus BY plus C kurang dari 0, AX plus BY plus C kurang dari sama dengan 0, AX plus BY plus C lebih dari 0, AX plus BY plus C lebih dari sama dengan 0. Nah, dengan keterangan X plus X dengan Y adalah variabel. Jadi variabel itu biasanya ditandai dengan huruf.
Variabel adalah sesuatu yang dapat berubah-ubah. Jadi X dan Y adalah variabel, ya. X dan Y-nya anggota bilangan real. Kemudian A dan B ini adalah koefisien. Jadi yang nempel di variabel, ini nempel di variabel namanya koefisien. Ya. Dengan syarat A tidak sama dengan 0, B tidak sama dengan 0, A dan B anggota bilangan real. Kemudian yang ketiga, C adalah konstanta. Ya, C yang nggak punya variabel ini, yang nggak punya variabel, itu namanya konstanta. Ya, C anggota bilangan real. Contohnya, pertidaksamaan linear dua variabel, yaitu bisa aja 2x plus y kurang dari 5, x min y kurang dari sama dengan 3, x lebih dari y min 1, setengah x lebih dari sama dengan 2 min y. Kalau 2x plus y kurang dari 5, variabelnya apa? Ya, x dan y. Koefisien dari x-nya adalah 2, koefisien dari y-nya adalah 1. 5 sebagai apa? 5 sebagai konstanta. Mari mengingat. Nah, diberikan pertidaksamaan 3x min y lebih dari sama dengan 2 dan 2 titik yaitu A 2,2 dan B 1,4. Sebelum itu kita mengingat titik di bidang Kartesius, materi SD dan juga SMP di kelas 8. Saya punya titik A 2,5. Nah, ini namanya titik koordinat. Kalau kita membuat nama titik harus menggunakan huruf kapital dan kurung biasa. Ya, huruf kapital dan kurung biasa. Bagian depan 2, bagian depan ini disebut koordinat X atau apsis. Dan bagian belakang disebut koordinat Y atau ordinat. Ya, atau ordinat. Nah, kita substitusikan titik A 2,2 dan B 1,4 ke pertidaksamaan 3x min Y lebih dari sama dengan 2. Ya, kita substitusi. Jadi kalau kita punya titik A 2,2 artinya absisnya 2, ordinatnya 2. Kita ganti 3x min Y lebih dari sama dengan 2, x-nya kita ganti 2, y-nya kita ganti 2. 3 kali 2, 6. 6 dikurang 2. 6 dikurang 2, 4. 4 lebih dari sama dengan 2. Benar nggak? Benar. 4 lebih dari 2. Berarti A 2,2 ini memenuhi pertidaksamaan 3x min Y lebih dari sama dengan 2. Selanjutnya kita punya titik B 1,4. Nah, 1,4 artinya absisnya 1, ordinatnya 4. Berarti kita bisa masukkan 3 kali X, 3 kali 1. Y-nya kita ganti 4. 3 kali 1, 3. Dikurang 4, 4. 3 dikurang 4, negatif 1. Negatif 1 lebih dari sama dengan 2. Benar nggak? Salah. Harusnya negatif 1 kurang dari sama dengan 2. Salah ya? Nah, ketika salah berarti B 1,4 ini tidak memenuhi pertidaksamaan 3x min Y lebih dari sama dengan 2. Nah, selanjutnya untuk menentukan penyelesaian suatu pertidaksamaan linear dua variabel ada beberapa langkah. Yang pertama, gambarlah garis AX plus BY plus sama dengan C dengan mengubah tanda pertidaksamaan menjadi tanda persamaan pada diagram Kartesius dengan menghubungkan titik potong garis dengan sumbu X dan titik potong garis dengan sumbu Y. Nah, jika tandanya lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, maka digambarkan dengan garis kontinu atau garis lurus. Garisnya lurus-lurus. Kalau ada sama dengannya ya tandanya. Kalau tandanya lebih dari doang atau kurang dari saja, maka digambarkan dengan garis putus-putus. Ini garis putus-putus. Ya. Nah, garis lurus ini akan membagi bidang koordinat menjadi dua daerah bagian. Ya, tentunya dua daerah bagian. Selanjutnya yang kedua, ambil sembarang uji titik X1, Y1 yang terletak di luar garis AX plus BY sama dengan C. Dan hitung nilai AX1 plus BY1, kemudian bandingkan nilai tersebut dengan nilai C yang kita punya.
Selanjutnya, jika AX1 plus BY1 kurang dari sama dengan C, maka bagian belahan bidang yang memuat X1Y1 ditetapkan sebagai daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan dari yang kita punya. Selanjutnya, jika AX1 plus BY1 lebih dari sama dengan C, maka bagian belahan bidang yang memuat X1Y1 ditetapkan sebagai daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, tandai dan arsirlah bagian belahan bidang yang menunjukkan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan. Sedangkan bagian belahan bidang yang tidak diarsir bukan daerah himpunan penyelesaian. Yang keempat, tentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan yang tadi dengan cara mengujinya tadi dan memilih sebuah titik. Sehingga kita tahu daerah penyelesaian yang kita butuhkan. Nah, kita sepakati ya, daerah yang diarsir paling banyak adalah daerah penyelesaiannya. Nah, kita bahas contoh soal yang pertama. Gambarkan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan 2x plus 3y lebih dari sama dengan 6. Yang pertama, pasti kita harus menggambar garis. Ya, jadi kita ubah pertidaksamaan ini tandanya menjadi sama dengan. Jadi 2x plus 3y sama dengan 6. Cara membuat garis, minimal kita punya 2 titik. Jadi kita tentuin dulu 2 titiknya ya. Untuk yang pertama, kita misalkan untuk x sama dengan 0. X sama dengan 0 berarti kita ubah 2x plus 3y sama dengan 6. X-nya kita substitusi jadi 0. 2 kali 0, 0. 3y tetap 0 ditambah 3y, 3y. 3y sama dengan 6. Y sama dengan 6 bagi 3. Ini kan perkalian, jadi bagi 3. 6 bagi 3, 2. Jadi untuk titik potong dengan sumbu Y berarti X-nya 0. Dapatlah titiknya 0,2. Selanjutnya untuk Y sama dengan 0. 2X plus 3Y sama dengan 6. 2x plus 3 kali 0 sama dengan 6. 3 kali 0, 0. Jadi 2x plus 0, ya 2x. 2x sama dengan 6. X sama dengan 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 berapa? 3. Jadi titik potong dengan sumbu X ketika Y-nya 0. Didapatkan titiknya 3,0. Jadi kita dapat sudah 2 titik. Berarti kita bisa membuat garisnya. Cara membuat garisnya yaitu garis 2x plus 3y sama dengan 6 digambar pada bidang kartesius dengan cara kita akan hubungkan titik 0,2 dan 3,0. Ya, ketika kita hubungkan akan membentuk garis. Langkah yang kedua, ambil titik uji. Nah, yang biasanya titik uji itu bebas ya. Tapi yang paling mudah kalau untuk garis kita bikin titik ujinya 0,0. Ya, sekarang kita ambil 0,0. Jadi didapatkan kita ganti absisnya 0, ordinatnya 0. Jadi X-nya kita ganti 0, Y-nya kita ganti 0. 2 kali 0, 0. 3 dikali 0, 0. 0 ditambah 0, 0. 0 lebih dari sama dengan 6. Bener nggak? Salah. Harusnya 0 kurang dari sama dengan 6. Karena salah, maka kita dapat katakan bahwa titik 0,0 tidak terletak pada daerah penyelesaian pertidaksamaan 2x plus 3y lebih dari sama dengan 6. Jadi daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan 2x plus 3y lebih dari sama dengan 6 adalah belahan bidang yang tidak memuat titik 0,0. Ya. Kemudian dari situ kita bisa menggambar. Nah, kita bisa menggambar titiknya 0,2 berarti X-nya 0, Y-nya 2. X-nya 0, Y-nya 2. Nih, sebelumnya ingat ya, kalau dalam bidang kartesius, ini titiknya di tengah-tengah ini 0,0. Ini sumbu X ya. Sumbu X yang ke kanan dari 0 dia nilainya positif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Yang ke kiri negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Kemudian yang ini sumbu Y. Sumbu Y ketika yang ke atas berarti dia positif 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Yang ke bawah negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Ingat ketika menggambar dari 0 ini
ke sini satu kotak, ke sini satu kotak, ke sini satu kotak. Berarti kalau ke sini satu kotak, semua ke sini juga satu kotak, ke sini juga satu kotak, ke sini juga satu kotak. Nah, balik lagi. 0,2 berarti di sini 0,2. Kemudian 3,0 berarti di sini 3,0. Nah, habis itu kita tarik garis. Tarik garis, tarik garis. Nah, ketika kita uji tadi, di sini kan titiknya kita uji tadi 0,0. Ternyata setelah diuji salah. Berarti kalau sebelah sini salah, berarti daerah penyelesaian yang ini, ya, yang berwarna ungu ini ya. Nah, yang ini berarti daerah penyelesaiannya. Ya, diarsir nanti daerah penyelesaiannya. Nah, itu dia tadi contoh nomor 1. Kita bahas contoh nomor 2. Nah, gambarkan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan 4x min 3y kurang dari 12. Tentunya seperti yang tadi. Yang pertama, kita akan menggambar garis dari pertidaksamaan ini jadi persamaan dulu. Biar menggambar garis. Jadi 4x min 3y sama dengan 12. Menggambar garis butuh 2 titik minimal. Ya. Kemudian untuk X sama dengan 0, maka kita masukkan atau substitusi. Ya. 4 kali 0, 0. Dikurang 3Y sama dengan 12. 4 dikali 0, 0, 0 dikurang 3Y sama dengan 12. Ya, jangan minnya ikut ya ke 3Y, jadi min 3Y sama dengan 12. Ini perkalian, berarti Y-nya 12 per min 3. Plus bagi min, 12 bagi 3, 4. Jadi titik potong dengan sumbu Y, X-nya 0, Y-nya negatif 4. Jadi dapat titiknya 0, negatif 4. Kemudian untuk sumbu Y sama dengan 0, maka didapat 4X min 3 kali 0 sama dengan 12. 3 kali 0, 0. Maka 4X sama dengan 12. X-nya berapa? 12 per 4. 12 bagi 4, 3. Titik potong dengan sumbu X, ya. X-nya 3, Y-nya 0. Jadi sama seperti tadi, garis 4X min 3Y sama dengan 12 digambar pada bidang kartesius dengan cara menghubungkan titik 0, min 4 dan 3,0. Ya, kita hubungkan nanti. Bentuknya gimana? Kemudian kita ambil titik uji, ya. Saya ingatkan lagi kalau bikin garis, untuk ambil titik ujinya ambil aja yang mudah, 0,0. Substitusi 0-nya, X-nya 0, Y-nya 0. 4 kali 0, 0. 3 kali 0, 0. 0 dikurang 0, 0. 0 lebih, kurang dari 12. 0 kurang dari 12? Benar. Ketika benar, maka titik 0,0 terletak pada daerah penyelesaian pertidaksamaan 4X min 3Y kurang dari 12. Jadi daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan tersebut adalah belahan bidang yang memuat titik 0,0. Nah, coba sekarang lihat gambarnya. Nah, gambarnya ini 0, negatif 4. X-nya 0, Y-nya negatif 4. Jadi titiknya di sini. Kemudian 3,0. X-nya 3, 1, 2, 3. Y-nya 0. Berarti di sini. Tinggal kita hubungkan. Kenapa garisnya putus-putus? Nah, ingat tadi. Kalau nggak ada sama dengannya, garisnya putus. Kalau ada sama dengannya, tandanya ini berarti garisnya garis lurus. Kemudian kita tadi ambil titik ujinya di sini 0,0. Ternyata benar 0 kurang dari 12. Berarti daerah yang diuji ini adalah daerah penyelesaiannya. Silahkan diarsir. Ya, diarsir. Nah, itulah tadi contoh pertidaksamaan linier 2 variabel. Ada 2 contoh soal. Selanjutnya, kita masuk ke pertidaksamaan kuadrat 2 variabel. Kita mengingat kembali, kalau pertidaksamaan tandanya apa? Ya, lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Bedanya kalau kuadrat variabelnya berpangkat 2. Ada variabel yang berpangkat 2.
Dua variabel, iya, variabelnya ada dua. Bentuknya nanti, bentuk pertidaksamaan kuadrat dua variabel, ax kuadrat plus bx plus c kurang dari y. Ax kuadrat plus bx plus c kurang dari sama dengan y. Ax kuadrat plus bx plus c lebih dari y. Ax kuadrat plus bx plus c lebih dari sama dengan y. Dengan keterangan a, b, c, anggota bilangan real. Yang penting a-nya tidak sama dengan 0. B dan C-nya boleh sama dengan 0. Ya. Contohnya pertidaksamaan kuadrat dua variabel 2x kuadrat plus y min 5 kurang dari y. X kuadrat min 5x plus 1 kurang dari sama dengan y. Setengah x kuadrat plus 7y lebih dari sama dengan 2 min y. Lihat yang pertama. Variabelnya ada berapa? Ada 2x dan y. Koefisiennya ada berapa? Koefisiennya untuk x kuadrat itu 2, koefisien y ini 1, koefisien y yang ini juga 1. Min 5 sebagai konstanta. Nah, sekarang untuk menyelesaikan suatu pertidaksamaan kuadrat dua variabel, maka yang pertama, tentukan titik potong fungsi kuadrat dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel tersebut dengan sumbu x dan sumbu y. Yang kedua, gambarlah grafik sederhana fungsi kuadrat dan pertidaksamaan tersebut. Dari pertidaksamaan tersebut. Yang ketiga, tentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, contoh soal yang ketiga, yaitu tentang pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Gambarkan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan y lebih dari sama dengan x kuadrat plus 2. Ya, variabelnya ada 2, y dan x. Kemudian ini tandanya pertidaksamaan. Dan yang paling mencirikan dia kuadrat adalah salah satu variabelnya berpangkat 2. Mari kita jawab sama-sama. Nah, sekarang kita mau menggambar pertidaksamaan ini. Tentunya kalau untuk menggambar pertidaksamaan kuadrat, minimal kita memiliki 5 titik untuk membantu menentukan penyelesaiannya. Minimal ya. Nah, sekarang saya pilih 7 titik. Ya, 7 titik. Dari mana? Kita tentuin aja x-nya. X-nya yang gampang saja. Kita dimulai dari 0, kemudian bilangan bulat positif 1, 2, dan 3. Bilangan bulat negatif 1, negatif 2, dan negatif 3. Yang ini kita pilih titiknya ya. Kemudian yang tengah, dari pertidaksamaan ini, jadi persamaan y sama dengan x kuadrat plus 2. Y sama dengan x kuadrat plus 2. Kita ubah x-nya negatif 3. Ya, x-nya negatif 3. Nah, jadi negatif 3 kuadrat. Negatif 3 kuadrat itu artinya negatif 3 dikali negatif 3. Berapa? Negatif 3 dikali negatif 3. Min kali min plus 3 dikali 3, 9. Berarti 9 ditambah 2. 2 ini dari sini ya. 2. 9 tambah 2, 11. Jadi kita dapat titiknya negatif 3,11. Nah, selanjutnya kalau kita punya negatif 2. Berarti kita ganti aja negatif 2. Negatif 2 kali negatif 2, 4. Ya, 4 tambah 2, 6. Titiknya negatif 2,6. Kemudian negatif 1. Negatif 1 kita ganti negatif 1 kuadrat. Tambah 2, negatif 1 itu negatif 1 kali negatif 1 ya 1. 1 tambah 2, 3. Titiknya negatif 1,3. Kemudian kalau x-nya 0, x-nya 0 ya kita ubah 0 kuadrat tambah 2. 0 kuadrat 0, 0 tambah 2, 2. Jadi titiknya 0,2. Kemudian kalau kita pilih 1, berarti 1 kuadrat, 1 tambah 2, 3. Titiknya 1,3. Kalau pilih 2, berarti 2 kuadrat. 2 kuadrat tambah 2, 4. 4 tambah 2, 6. Jadi 2,6. Kalau pilih 3, kita masukkan 3 kuadrat tambah 2, berarti 9 tambah 2 sama dengan 11. Titiknya 3,11. Jadi kita ngikutin pertidaksamaan yang ada. Nah, kita dapat nih sudah 7 titik. Bisa kita buat gambarnya. Dari 7 titik tadi, kita akan membuat gambarnya. Lihat gambarnya. Ya. Titik koordinat yang pertama, negatif 3,11. Berarti absisnya negatif 3, ordinatnya 11.
Nah, di sumbu X absisnya ya. Berarti negatif 3, 1, 2, 3. Nah, di sini. Kemudian 11, berarti ke 11 positif ke atas 11. Maka didapatlah ini garis putus-putus ke sini dengan 11 yang ini. Jadi dapat titiknya di sini. Negatif 3,11. Kemudian titik yang kedua negatif 2,6. Nah, X-nya negatif 2, absisnya negatif 2. Straight sini. Kemudian ordinatnya 6, berarti naik 6 sini 6. Berarti seret, kemudian seret, dapatlah di sini. Titiknya negatif 2,6. Begitu juga dengan negatif 1,3, 0,2, 1,3, 2,6, dan 3,0. Nah, lihat dia. Simetris dari antara simetris dengan sumbu Y. Nih, lihat simetris ya. Lihat, dia simetris. Ya, dari pertidaksamaan ini. Terus kemudian setelah kita gambar seperti ini, kita tentuin daerahnya yang mana, yaitu ambil titik uji di salah satu daerah. Misalnya 0,4 ya. Jadi kalau misalnya kan daerahnya ini ya, kita ambil titiknya yang di dalam sini aja, yang gampang. Oh, titiknya 0,3 boleh nggak pilih? Boleh. 0,4 boleh. 0,5 boleh, terserah. Ambil titiknya di sini. Saya ambil 0,4 yang di dalam sini ya, 0,4. Ketika saya substitusi 0-nya absis, 4-nya ordinat, kita masukkan X-nya 0, jadi 0 kuadrat, Y-nya 4, 4. 0 kuadrat 0 tambah 2, 2. 4 lebih dari sama dengan 2. Bener nggak? Bener. Ketika benar 4 lebih dari sama dengan 2, berarti titik 0,4 terletak pada daerah penyelesaian pertidaksamaan yang kita miliki, yaitu Y lebih dari sama dengan X kuadrat plus 2. Jadi daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan ini adalah belahan yang memuat titik 0,4. Ya, berarti daerahnya ini kan kita tadi pilih titik di sini. Ternyata benar, berarti yang semua daerah yang di sini adalah daerah penyelesaiannya. Jadi silahkan diarsir. Yang ini, yang putih-putih ini berarti bukan daerah penyelesaiannya. Oke? Bagaimana? Paham? Nah, kalau sudah paham, kita akan latihan. Ada beberapa soal yang saya berikan. Yang pertama, gambarkan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 5x plus 2y lebih dari sama dengan 0. Itu yang pertama. Yang kedua, gambarkan daerah penyelesaian pertidaksamaan 3x min 2y kurang dari 6. Yang ketiga, gambarkan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan y lebih dari sama dengan x kuadrat min 3. Dan yang keempat, gabungan dari pertidaksamaan linier dan pertidaksamaan kuadrat, yaitu suatu wilayah menjadi daerah perbatasan antara dua desa. Jika desa sumber rejeki memiliki luas dengan fungsi Y lebih dari sama dengan X kuadrat min 2, dan desa sumber agung memiliki luas daerah Y kurang dari sama dengan X min 1, berarti yang ini pertidaksamaan kuadrat, yang ini pertidaksamaan linier. Gambarkan luas tanah tersebut. Kerjakan di buku berpetak latihanmu. Selamat mengerjakan. Kalau tidak mengerti, harus bertanya. Nah, itulah tadi pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu pada materi selanjutnya. Salam matematika. Math is super easy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.